Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Subki Abdul. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Selasa 24 Oktober 2023. Selengkapnya. Kita awali TVR 17 sore hari ini dengan berita mengenai Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI yang menilai forum internasional seperti sidang IPU ke-147 di Angola dapat menjadi momentum untuk menjembatani komunikasi antar negara dalam mendorong perdamaian antara Palestina dan Israel. Indonesia terus berupaya menunjukkan komitmennya dalam mendukung penyelesaian konflik Palestina dan Israel. Agenda IPU di Angola nanti menjadi forum yang tepat untuk melakukan diplomasi dengan berbagai negara dan meminta agar perang segera diakhiri. Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Gilang Dila Farares, mengatakan konflik Palestina dan Israel dapat diredam jika ada desakan yang masif untuk segera melakukan gencatan senjata. Oleh karena itu, forum internasional merupakan momentum untuk menjembatani komunikasi antar negara dalam mendorong perdamaian Palestina dan Israel. Tentu di IPU yang nanti bakal dilaksanakan di Luanda, isu ini Palestina adalah isu yang salah satu yang krusial yang harus kita perjuangkan. Kita tahu kita mempunyai banyak sejarah bersama-sama sebagai negara muslim terbesar di dunia. Tentu kita merasakan bahwa dengan adanya konflik ini yang jadi korban pertama adalah masyarakat dan warga di sana. Dan kita ingin di sana, dan di saat momentum IPU ini ada lebih dari satu negara yang datang dan banyak MP yang datang juga. Ini merupakan salah satu cara kita bisa bersama-sama melaksanakan diplomasi ke seluruh negara-negara yang ada di sekitar kita. Bisa kita dorong agar perdamaian bisa terjadi di Palestina. Selain upaya diplomasi, bantuan makanan dan obat-obatan juga diperlukan oleh warga Palestina. Mengingat beberapa tempat yang menjadi sumber makanan dan pusat kesehatan di Palestina menjadi sasaran penyerangan oleh Israel. Melalui BKSAP, Gilang berharap upaya yang ditempuh Indonesia dalam mendukung perjuangan warga Palestina dapat membuahkan hasil. Dari Strasbourg, Prancis, Sigit Rilo, TVR Parlemen, melaporkan. Kita ke berita selanjutnya pemirsa mengenai Komisi 11 DPR RI yang menilai pentingnya pelatihan soft skill dalam menghadapi bonus demografi di Indonesia. Oleh karena itu, Komisi 11 DPR RI berharap generasi muda dapat diberikan keterampilan yang lebih mulai dari bahasa, teknologi, hingga pengetahuan ekonomi. Pada tahun 2030 nanti, Indonesia akan menghadapi bonus demografi di mana angka produktif angkatan kerja meningkat 2 kali lipat. Guna mencegah tingginya angka pengangguran dan pelambatan ekonomi, Komisi 11 DPR RI mendorong program pelatihan soft skill bagi generasi muda seperti fotografi, desain grafis, dan barista. Anggota Komisi 11 DPR RI Anis Biarwati menegaskan, masa depan generasi muda harus dipersiapkan dengan baik. Jangan sampai bonus demografi menjadi titik lemah bangsa Indonesia. Usia produktif perlu diberikan keterampilan lebih, mulai dari bahasa, teknologi, sampai pengetahuan ekonomi. Oleh karena itu, Anis Biarwati berkomitmen memperbanyak program pelatihan soft skill demi mempermudah generasi muda dalam mencari pekerjaan di masa yang akan datang. Dengan adanya seperti ini tentu saya akan memperhatikan dan tentu akan memikirkan cara-cara untuk memberikan pelatihan kepada generasi muda ini. Dan memang alhamdulillah saya sudah memiliki AB Community. Ini adalah satu jaringan yang terdiri dari para pelatih-pelatih UMKM, para trainer, para coach ya untuk melatih UMKM yang memang ada di bawah binaan AB Community yang jumlahnya di Jakarta Timur sudah lebih dari 1.500 dan ini pun bisa meluas untuk memberikan pelatihan-pelatihan soft skill seperti yang menjadi aspirasi dari Karang Taruna Rawamangun. Insya Allah kita akan pikirkan tindak lanjutnya sesegera mungkin kapan pelatihan itu bisa dilaksanakan. Anis Biarwati berharap Indonesia bisa menyambut bonus demografi dengan persiapan yang lebih baik.
Indonesia perlu belajar dari negara Jepang yang berhasil memanfaatkan bonus demografi sehingga menjadi negara maju. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita mengenai Kepala Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI yang berharap agar generasi muda dapat lebih bijak dalam menggunakan sosial media, serta menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar kuliah umum mahasiswa magang Kampus Merdeka dengan tema merawat kebinekaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Usai menjadi narasumber dalam kuliah umum tersebut, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi mengatakan, semua pihak harus berupaya merawat kebinekaan, terutama generasi muda, sebagai bekal untuk mengarungi persaingan global di masa yang akan datang. Indra juga mengimbau generasi muda agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, serta menghargai keberagaman di Indonesia. Meskipun media sosial merupakan ruang terbuka yang dapat diakses siapa saja, namun sebagai bangsa yang beradab, kesantunan berbahasa tetap harus diutamakan dalam melontarkan komentar-komentar di media sosial. Kan ada istilah sekarang jarimu harimaumu ya, kalau dulu mulutmu harimaumu. Oleh karena itu bijaklah dalam bermedia sosial ya. Tentu kita harus bisa memilih dan memilah ya, agar supaya produktif dan juga konstruktif. Ya, kita memposting hal-hal yang bermanfaat tentang keberagaman, tentang keindahan alam Indonesia, lalu kemajuan Indonesia gitu ya. Walaupun mungkin itu ada postingan pribadi, tapi intinya adalah bagaimana teman-teman itu harus bijak memilih dan memilah dan tidak perlu menggunakan kata-kata yang tidak wajar, tidak layak, ya, tidak pantas untuk disampaikan di media sosial meskipun itu ruang terbuka gitu ya. Indra Pahlevi juga mendorong para mahasiswa Kampus Merdeka untuk memanfaatkan kesempatan magang di DPR RI dengan sebaik-baiknya agar kelak bisa mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Arif dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, penggunaan energi baru terbarukan dianggap menjadi solusi dalam mencegah efek terburuk dari kenaikan suhu. Pemerintah sendiri optimis target pencapaian bauran energi nasional dari energi baru terbarukan atau EBT sebesar 23% pada tahun 2025 mendatang dapat tercapai. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruskan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Langkah-langkah transformasi menuju energi bersih yang telah dicanangkan oleh pemerintah merupakan salah satu peta jalan untuk mencapai penurunan target emisi Indonesia. Pemerintah bersama DPR RI juga tengah menyusun peraturan-peraturan
yang mendukung perkembangan EBT di Indonesia. Dalam revisi Undang-Undang EBET, rancangan Undang-Undang EBET diharapkan dapat menghidupkan gairah investasi sektor energi ramah lingkungan di Indonesia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Pemerintah menargetkan bauran energi baru terbarukan atau EBT mencapai 23% pada tahun 2025. Namun, hingga saat ini bauran EBT nasional baru sekitar 12,3%. Belum maksimalnya realisasi target bauran EBT ini dapat menghambat penurunan emisi karbon Indonesia di masa mendatang. Ada 5 sektor yang berkontribusi terhadap emisi karbon di Indonesia, yakni sektor energi, pertanian, kehutanan, industri, dan pengolahan sampah atau limbah. Dari kelima sektor itu, energi merupakan bidang yang menghasilkan emisi karbon terbesar. Oleh sebab itu, untuk mereduksi emisi karbon secara signifikan di Indonesia, transisi energi dari fosil menuju EBT adalah terobosan yang harus dilakukan sesegera mungkin. PT Indonesia Power telah mengelola PLTP Kamojang sejak tahun 80-an. Komisi 7 DPR RI menilai langkah ini perlu didukung untuk menghadirkan energi ramah lingkungan serta mengurangi polusi udara. Diharapkan PT Indonesia Power dapat memanfaatkan lebih banyak lagi potensi panas bumi yang belum tereksplorasi karena berdasarkan data Kementerian ESDM, pemanfaatan geotermal di Indonesia hingga saat ini masih kurang dari 10%. Sama-sama pemerintah dalam hal ini Pak Dirjen EBTKI mendukung sepenuhnya pengembangan dari PLTP geotermal yang lebih besar lagi. Potensinya banyak, besar di Indonesia, yang termanfaatkan saat ini kurang dari 10%, jadi peluang untuk peningkatannya sangat besar. Kami di Komisi 7 tentu sangat mendukung, saya pribadi sangat concern terhadap masalah climate change, sehingga saya menjadi salah seorang yang mengadvokasi peningkatan dan akselerasi dari pengembangan PLTP ke depannya, dan kami siap untuk membantu dari aspek regulasi dan pengawasan agar proses ini bisa berjalan lancar ke depannya. Kementerian ESDM menargetkan pada tahun 2030 PLTP bisa menghasilkan listrik sebesar 3.300 MW untuk seluruh wilayah Indonesia. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah meluncurkan sejumlah program untuk mendorong EBT. Di antaranya, insentif pajak bagi pengelola panas bumi. Jadi memang kalau kita lihat tadi seperti dikatakan bahwa pemanfaatan PLTP masih sangat baru di bawah 10% lah. Kita banyak potensi. Jadi isu pokoknya ya kita ingin mempercepat. Dan ini selaras dengan RUPTL dari PLN, kita akan meningkatkan sampai dengan 3.300-an megawatt di tahun 2030. Tentunya kalau misalnya ada potensi lagi yang lebih besar lagi, kita akan terus kita garap. Artinya selain dari listrik, pengen kami juga itu kami sebut sebagai beyond electricity. Selain bertujuan mengurangi polusi udara, realisasi energi baru terbarukan juga bermanfaat untuk mendukung sektor pariwisata, khususnya di Pulau Bali. Mengingat Indonesia saat ini sedang mulai merintis pengembangan pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism. CNG ini lebih murah daripada gas, terutamanya yang tidak disubsidi. Lebih murah, ini tentu merupakan sebuah harapan baru bagi dunia usaha di Bali tentang bagaimana menggunakan energi yang lebih murah dan mendapatkan energi yang sesuai. Terus kemudian kami berharap adanya jargas terutama di daerah-daerah pariwisata, karena daerah-daerah pariwisata biasanya hotel-hotel tidak mempergunakan energi bersubsidi. Biasanya mereka menggunakan energi gas yang 12 kilo. Guna mendukung percepatan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan, Komisi 7 DPR RI mengajak pemerintah untuk segera merampungkan pembahasan RUU EBT sebagai solusi jangka panjang. Jadi rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan ini memang salah satu inisiatif yang disampaikan oleh Komisi 7 DPR RI. Kami berharap bahwa legacy ini bisa benar-benar menjadi pondasi yang baik untuk tumbuh kembangnya
iklim investasi energi terbarukan maupun energi baru yang ada di Indonesia. Dan oleh sebab itu kami meminta pemerintah agar terus bersinergi dengan kami. DIM-nya banyak sekali, ada sekitar 400-an begitu yang kita bahas ini sekarang di mungkin sekitar 250-an lah gitu. RUU EBT diharapkan dapat menghidupkan gairah investasi sektor energi ramah lingkungan di Indonesia karena keberadaan regulasi dan insentif sangat penting dalam menunjang rencana penurunan emisi karbon ini. Ambisi pemerintah yang menargetkan penurunan emisi karbon hingga 32% pada tahun 2030 harus disertai langkah progresif dalam mengundang para investor. Pemirsa, Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI berupaya memperkuat kerjasama melalui diplomasi parlemen dengan Uni Eropa dalam Forum Interparliamentary Meeting atau IPM. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo, ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali lagi di TVR 17, penguatan kerjasama melalui diplomasi antar parlemen terus diupayakan. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI salah satunya dengan Parlemen Uni Eropa melalui Forum Interparliamentary Meeting atau IPM. Ini berbagai isu strategis dibahas sebagai salah satu cara untuk meningkatkan hubungan Indonesia dan juga Uni Eropa dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dari dunia global. Simak liputan selengkapnya bersama dengan rekan kami, Sigit Rilo Pambudi dari Strasbourg, Prancis berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Strasbourg, Prancis, di mana delegasi Indonesia, dalam hal ini Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI, menghadiri agenda Interparliamentary Meeting atau IPM yang ke-12 dengan Parlemen Uni Eropa. Dalam pertemuan ini, delegasi Parlemen Indonesia sendiri diwakili oleh jajaran pimpinan dan anggota, diantaranya adalah Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon, Wakil Ketua Putu Supatmarudana, Wakil Ketua Gilang Dila Farares, dan juga anggota BKSAP Agustina Wilujeng Pramestuti.
Sementara untuk delegasi Parlemen Uni Eropa sendiri diwakili oleh Daniel Kaspari selaku Ketua Delegasi Parlemen Uni Eropa yang membidangi kerjasama antar negara di Asia Tenggara dan ASEAN, serta para perwakilan delegasi parlemen lintas partai politik dari beberapa negara di Uni Eropa. Pemirsa, ada 3 topik pembahasan terkait dengan pertemuan di agenda Interparliamentary Meeting, di mana poin yang pertama membahas mengenai hubungan bilateral terkait dengan perdagangan dan investasi. Seperti kita ketahui, pembahasan ini menjadi penting jika melihat hubungan Indonesia dan Uni Eropa dalam bidang perdagangan yang cukup besar. Di mana pada tahun 2022 sendiri, perputaran angka mencapai 33 miliar US dollar. Hal ini sekaligus menempatkan Indonesia menjadi negara kelima terbesar di ASEAN yang menjadi partner dagang dari negara-negara Uni Eropa. Untuk itu melalui forum ini, delegasi Indonesia juga mendorong segera diselesaikannya Perjanjian Indonesian-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA. Tak hanya itu, dalam pertemuan ini, delegasi Indonesia juga mendorong parlemen negara Uni Eropa untuk bekerja sama secara fair dan tidak diskriminatif kaitannya dalam kebijakan European Union Deforestation Regulation, di mana aturan ini mendiskriminasi 7 komoditas yang masuk pasar dagang Eropa, antara lain minyak sawit, kopi, karet, dan beberapa produk perkebunan lainnya. Seperti kita ketahui, produk-produk tersebut merupakan produk andalan dari komoditas yang dimiliki oleh Indonesia. Topik yang kedua mengenai upaya transisi menuju energi hijau dan juga perubahan iklim. Pembahasan ini terus digaungkan oleh delegasi Parlemen Indonesia dalam forum-forum internasional demi mengejar target net zero emission pada tahun 2060 mendatang. Oleh karena itu perlu kesadaran dari kedua belah pihak dan pendekatan kolaboratif untuk memerangi perubahan iklim dan juga memastikan transisi ramah lingkungan. Dan tak kalah penting, pembahasan yang ketiga di dalam forum IPM ini adalah mengenai isu keamanan global, di mana salah satunya terkait dengan konflik Palestina-Israel. Di hadapan para anggota Parlemen Uni Eropa, Fadlizon dengan tegas menyerukan agar tindak kekerasan dan juga penyerangan yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina harus segera dihentikan. Oleh karena itu, Fadli menyerukan ke komunitas internasional, dalam hal ini Parlemen Uni Eropa, untuk segera memediasi gencatan senjata dan meredam konflik yang terus meluas dan menelan banyak korban jiwa. Fadli juga menegaskan bahwa Indonesia akan terus konsisten dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mencari kemerdekaan, tentunya dalam kerangka-kerangka aturan internasional dan juga solusi 2 negara. Selain isu Palestina, pertemuan tahunan ini juga membahas berbagai permasalahan keamanan regional dan global yang mendesak, antara lain dari Myanmar, Laut Cina Selatan, konflik Ukraina dan Rusia, hingga strategi dan kerjasama perdamaian Asia Pasifik. Tak hanya forum IPM, rangkaian kegiatan delegasi Indonesia juga diisi dengan pertemuan bilateral dengan beberapa ketua parlemen delegasi Uni Eropa. Di antaranya Ketua Komite Perdagangan Internasional Bernard Lang, serta Ketua Bidang Kerjasama Internasional David McAllister. Pertemuan bilateral ini berfokus pada penguatan hubungan kerjasama internasional Indonesia dan Uni Eropa dari segala aspek, di antaranya adalah aspek ekonomi, keamanan, serta pembangunan yang mengutamakan ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Pemirsa, tentunya dalam pertemuan-pertemuan ini diharapkan hubungan Parlemen Indonesia dan Uni Eropa dapat terus meningkat dan semakin terus bekerjasama dan kolaboratif untuk menghadapi berbagai macam tantangan global ke depannya. Dari Strasbourg, Prancis, Sigit Rilo, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, selanjutnya apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada sore hari ini? Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Partai sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali lagi di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja menjadi sorotan di media online serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama dengan rekan kami, Anggun Oktarini. Silakan Anggun. Terima kasih rekan Subki. Dan pemirsa, berita pertama yang akan menjadi headline di media online yaitu terkait dengan Wakil Ketua DPR RI Gus Imin kecam serangan Israel di Gaza. Ini memang sangat marak sekali berita-berita terkait dengan serangan Israel di jalur Gaza, di mana DPR RI pun mengecam serangan tidak berkemanusiaan Israel atas rakyat Palestina, khususnya di jalur Gaza. Dan terkait hal ini, Parlemen Indonesia menghimbau pemerintah Israel untuk menghentikan seluruh bentuk tindak kekerasan terhadap Palestina. Di sini Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar pun menyatakan bahwa DPR RI selalu mengupayakan dukungan dan terus mendorong pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan Palestina. Di sini bagi Indonesia, duka cita rakyat Palestina adalah duka cita rakyat Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Dubes Palestina untuk Indonesia Zuhari Alsun. Di sini bahwa hubungan Indonesia dengan Palestina bukan hanya persahabatan, hubungan antar negara, namun juga di sini sudah seperti saudara sendiri. Ya pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Ada apa saja, yaitu terkait dengan pembahasan hindari kekosongan kepala daerah, balik usul revisi Undang-Undang Pilkada. Ini kita buka dari beberapa media yang ada pada hari ini, di mana Badan Legislasi DPR RI menyelenggarakan rapat pleno penyusunan rancangan Undang-Undang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, di mana pemilihan gubernur, bupati, dan juga wali kota pada Senin 23 Oktober 2023. Ketua Balik DPR RI Supratman Andi Aktas di sini menyebutkan bahwa menjelaskan salah satu materi yang akan diubah, yaitu percepatan jadwal pilkada dan jadwal pelantikan dari bulan November menjadi bulan September. Terkait hal ini, anggota Balik DPR RI Heri Gunawan menilai bahwa percepatan pilkada dilakukan untuk menghindari kekosongan kepala daerah serta di sini mensinkronisasi agenda politik antar pemilu dan juga pilkada. Ini kita tunggu ya bagaimana perubahan yang akan terjadi nanti. Dan itu tadi headline di media online pada hari ini terkait Wakil Ketua DPR RI Gus Imin kecam serangan Israel di jalur Gaza serta hindari kekosongan kepala daerah, balik usul revisi Undang-Undang Pilkada. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan Subki. Ya, terima kasih rekan Anggun Oktarini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada sore hari ini. Segmen di media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Subki Abdul beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.